Oke, halo semuanya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman peserta SUS Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatannya. Selamat datang kembali di training sore kita hari ini. Kita akan belajar banyak hal lah terkait pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Ikutin terus programnya dari awal sampai akhir ya. Ya, kali ini tema besar kita masih di komunikasi. Kali ini materinya menarik menurut saya, yaitu communicating with confidence, kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Sebelum lanjut, mungkin ada teman-teman yang baru saja join di sini, jadi izinkan saya menjelaskan apa sih itu, sedikit saja menjelaskan tentang apa sih itu PSUWIS Learning Academy. PSUWIS Learning Academy itu adalah inisiasi gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari peserta akan didonasikan kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Nah, PSUWIS ini terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema Berbagi untuk Negeri. Acara ini juga disupport oleh Jamiko Consulting, Kutak-Atik, dan Bantu. Nah, kepada teman-teman PSUWIS Learning Academy, kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah berdonasi dari kemarin, dari awal. Semoga apa yang didonasikan teman-teman itu berguna buat teman-teman kita yang di NTT. Dan buat yang ingin berdonasi, nanti saya akan saya akan sertakan lagi link di chat box Anda. Anda bisa klik dan langsung berdonasi kembali. Dan terakhir, sebelumnya saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang belum registrasi, di chat box teman-teman itu sudah ada link untuk teman-teman registrasi. Cantumkan data-data teman yang sebenar-benarnya, karena itu akan terkait untuk sertifikat yang teman-teman terima setelah menyelesaikan training hari ini. Kita masih di tema komunikasi dengan materi communicating with confidence. Ini menarik menurut saya karena kita gimana sih berkomunikasi yang percaya diri supaya tidak mengecewakan orang yang mendengar kita ataupun orang yang kita jelaskan itu gitu. Nah, pembicara kita kali ini tidak asing lagi, yaitu Bapak Arnold Pak. Beliau ini putra daerah Nusa Tenggara Timur yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam dunia pelatihan dan pengembangan SDM. Pak Arnold ini memiliki pengalaman dalam dunia learning and development dan pengembangan bisnis di beberapa perusahaan asuransi, antara lain PT Zurich Topaz Life, AIA Finansial, dan Allianz Life. Dan saat ini beliau mendirikan Soft Learning Center di Kupang. Untuk itu kita sambut Bapak Arnold. Apa kabar Pak Arnold? Oke, bisa di-unmute Pak Arnold. Oke Pak Arnold, kita jumpa lagi nih hari ini. Oke. Dengan materi communicating with confidence ini yang kayaknya saya tunggu-tunggu juga nih, gimana sih kita bisa percaya diri dalam komunikasi gitu ya Pak ya. Kadang-kadang saya juga aja belum terlalu gape nih untuk kayak gini. Untuk itu waktu dan layar saya serahkan Pak Arnold supaya materi ini bisa diterima teman-teman. Silakan Pak Arnold. Baik, terima kasih Pak Romi. Kita kasih jempol dulu buat Pak Romi ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman semua. Ya, ada Nanda. Halo Nanda, Nanda Arisya ya, Anisya. Bobby, kemudian Dea Artamevia. Ini anaknya Reza Artamevia bukan ya? Bukan, Pak. Bukan ya. Oke, apa kabar Dea? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Hugo, apa kabar Hugo? Ada Risti, ada teman-teman dari SMK Negeri 27, ada Bernadia, dan teman-teman yang lain. Selamat sore. Semoga selama 2 jam ke depan kita bisa sama-sama menikmati sesi ini, dan saya akan izin Pak Romi untuk share screen dulu. Silakan Pak, silakan. Baik, teman-teman semua, hari ini ternyata saya salah pakai kostum ya.
Background kita biru, saya pakai warna biru. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada kebayang-bayang ya. Kebayang, jadi saya coba untuk sesuaikan biar teman-teman lihat muka saya aja. Suara saya jelas ya, Pak Romi dan teman-teman? Jelas Pak, jelas. Siap. Nah, saya mau tanya dulu, mungkin ke Dea ya tadi ya. Dia bisa interaksi dengan saya kalau di satu kesempatan dia pakai salah kostum ya. Kira-kira rasanya gimana dia? Nggak usah video, suaranya aja boleh. Iya, Pak. Kalau satu saat, di satu kesempatan dia tiba-tiba salah kostum. Kira-kira rasanya seperti apa? Rasanya nggak pede sih, Pak. Kalau Nggak kita pede, salah ya? kostum, iya. Sip, thank you. Nah, sore ini memang kita akan berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman mengenai percaya diri ya, atau confidence, terutama dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke topik communicating with confidence, ini saya mau share dulu. Di akhir kesempatan nanti kita selama 2 jam, semoga kita bisa memahami cara bagaimana sih caranya agar kita bisa pede atau confidence dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman, saya coba mengulang kembali bagi teman-teman yang mengikuti sesi komunikasi ini dari hari pertama. Saya coba ulang lagi karena memang seri training komunikasi ini saling kait mengait ya, termasuk dengan kemarin itu Ibu Stevi ya, Pak Romi ya. Ya. Nah, Ibu Stevi sudah berbagi mengenai leadership communication. Nah, ini ada kaitannya satu sama lain. Walaupun mungkin teman-teman akan ketemu ada beberapa istilah yang berbeda, ada beberapa rumus yang berbeda, tapi prinsipnya dalam komunikasi itu sama saja. Ya, memang kalau kita googling teman-teman, seri mengenai komunikasi atau ilmu mengenai komunikasi ini banyak sekali dan terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Tapi intinya adalah komunikasi. Jadi saya coba ulang lagi dari pertama bahwa di hari pertama kita sama-sama bercerita atau berbagi mengenai apa yang namanya interpersonal communication. Nah, supaya kita bisa gape, bisa punya skill yang baik dalam interpersonal communication ini, itu ada beberapa hal yang diminta kita untuk latihan terus-menerus. Itu yang pertama, kita harus paham diri kita. Kemarin Ibu Stevi juga bilang bahwa yang paling utama adalah diri kita dulu. Kalau kita nggak bisa merubah diri kita, atau kita nggak tahu diri kita seperti apa, kita nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan di luar. Karena segala sesuatu balik lagi ke diri kita. Diri kita lah yang menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan luar, bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan luar, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa skill yang kita pelajari, yang diminta untuk supaya kita bisa melengkapi interpersonal communication kita. Nah, hari ini kita fokus kepada confidence. Lalu pada interpersonal komunikasi juga saya sempat bahas sedikit kalau kita bicara mengenai diri kita. Nah, kita bicara mengenai kepribadian atau bahasa yang kalau dari saya adalah temperamen kita, bawaan lahir kita. Nah, kita mesti paham dulu bagaimana kita bereaksi seperti itu. Bagaimana kita merespon sesuatu dari luar seperti apa yang kita lakukan sehari-hari. Sampai orang lain bilang itu bagus atau itu aneh dan seterusnya. Nah, ini pengenalan akan diri kita, saya akan pakai terus-menerus sampai ke sesi terakhir nantinya. Walaupun itu di materi yang berbeda dari komunikasi. Di waktu yang berikutnya kita belajar mengenai assertiveness atau bagaimana kita berkomunikasi dalam bentuk asertif. Nah, dalam komunikasi teman-teman, tentunya supaya kita juga tidak terlalu ragu dalam berkomunikasi, kita percaya diri dalam berkomunikasi, dan kita tidak punya prasangka atau perasaan yang sesuatu yang saya merasa kok kalau saya ngomong mungkin dinilainya negatif dan seterusnya. Ternyata memang kita punya hak dalam berkomunikasi. Nah, ini saya ambil beberapa saja dari materi assertiveness kemarin.
yaitu bahwa kita punya hak untuk mengungkapkan perasaan, walaupun perasaan itu nggak enak. Kita berhak untuk mengungkapkan pikiran kita, pendapat kita, keyakinan kita, dan seterusnya. Dan yang paling penting, saya punya hak untuk menjadi diri saya sendiri dalam berkomunikasi. Rumus yang saya sampaikan waktu kita belajar mengenai asertif komunikasi, yaitu dear mantap. Semoga teman-teman sudah bisa berlatih tentang asertif, supaya kedepannya dalam komunikasi dengan teman, dengan guru, dengan dosen, dengan rekan kerja, dengan atasan dan bawahan, teman-teman bisa menggunakan konsep yang sederhana ini, yaitu yang saya singkat menjadi dear mantap. Kenapa kita coba untuk mengulang kembali supaya teman-teman bisa ingat, ya? Yang saya selalu sampaikan setiap kali saya memberikan pelatihan adalah never stop learning, because life is never stop teaching. Kehidupan ini berubah-ubah, teman-teman. Dari waktu ke waktu berubah. Cara belajar kita berubah, metode belajar kita berubah. Sebelum COVID kita lakukan dengan cara yang lama, setelah COVID muncul kita melakukan dengan cara yang baru. Nah, teman-teman, supaya juga kita bisa menjadi orang yang kompeten, disarankan dalam berlatih kita harus melakukan yang benar dan lakukan sesering mungkin, supaya kita bisa melakukan perubahan dalam diri kita. Kalau kita lakukan benar satu kali, yang lain nggak benar, walaupun kita lakukan terus-menerus, tetapi itu juga tidak akan menjadi skillful. Walaupun kita lakukan benar terus-menerus, tetapi kita lakukan hanya 1-2 kali, itu sama aja, tidak akan meningkatkan skill kita. Salah satu presiden Amerika yang terkenal, Abraham Lincoln, dia bilang bahwa untuk melakukan yang benar butuh keberanian yang besar daripada ketakutan untuk melakukan yang salah. Jadi kalau lakukan yang salah tuh kita gampang aja. Tapi untuk merubah diri kita perlu melakukan yang benar terus-menerus. Nah, ini butuh keberanian, butuh kemauan yang tinggi, ya, untuk supaya bisa menjadi skillful, teman-teman. Mari kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu communicating with confidence. Teman-teman mungkin pernah bertemu dengan orang-orang yang teman-teman merasa bahwa orang itu sukses. Ya, kita bisa lihat beberapa public figure seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Ya, saya cuma ambil beberapa contoh. Orang-orang ini, teman-teman, kalau dari fisiknya mereka saja, ketika mereka tampil, kita bisa lihat bahwa mereka semua ini adalah confident people. Ya, mereka punya kepercayaan diri yang tinggi, baik dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu, ya, dalam berakting, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa berlatih untuk bisa seperti mereka? Kita bisa mengamati mereka itu ketika mereka masuk ruangan saja, atau kita nonton di TV, kita bisa lihat dari kepribadiannya mereka atau personality-nya mereka. Kita bisa lihat dari perilakunya mereka. Orang-orang yang percaya diri itu punya aura yang berbeda, teman-teman, daripada orang yang kurang percaya diri. Orang-orang yang percaya diri itu punya energi positif yang cukup tinggi. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang percaya diri, kita punya perasaan yang positif. Tidak ada rasa negatif terhadap orang tersebut, yaitu kita bisa lihat dari reaksi kita, ya, ketika kita bertemu orang-orang yang percaya diri. Nah, teman-teman, perilaku komunikasi kita itu biasanya dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, ini saya ambil ada 5 saja sebagai pengantar buat kita, teman-teman. Kepribadian kita belajar dari hari pertama, kepribadian kita, temperamen kita itu bisa membentuk gaya komunikasi kita. Orang yang warna kuning punya gaya komunikasi yang berbeda dengan orang yang warna biru, orang yang punya kepribadian warna merah atau hijau.
Atau juga perilaku komunikasi kita bisa dipengaruhi oleh latar belakang keluarga atau pengalaman-pengalaman kita di masa kecil. Saya kasih contoh, misalnya di lingkungan keluarga saya, kalau masih kecil, anak-anak itu dilarang untuk ikut berkomunikasi atau diskusi kalau ada orang tua atau orang-orang yang umurnya lebih tua daripada kita lagi ngobrol. Kita diminta untuk tidak usah nimbrung di situ. Anak kecil lu jauh-jauh deh, nggak usah ngomong. Nah itu akan membentuk perilaku komunikasi kita ketika kita dewasa. Kita begitu hati-hati atau malah takut untuk berbicara dengan orang-orang yang posisi atau umurnya atau statusnya lebih tinggi dibanding kita. Nah ini salah satu pengaruh teman-teman. Atau juga kita hadapi konflik terus-menerus yang akan menjadikan perilaku kita itu dalam berkomunikasi serba kasar, ya, serba tidak etis. Ngomong itu lebih ke contoh ke sarkastik, ya, dan seterusnya. Atau juga latar belakang budaya. Budaya pun akan membentuk perilaku kita dalam berkomunikasi, teman-teman. Jadi semua yang di atas itu membentuk perilaku kita dalam berkomunikasi. Kalau ada teman-teman yang mau tanya, silakan di chat saja ya supaya nanti kita bisa diskusi sama-sama. Kita lanjutkan teman-teman. Mungkin satu saat teman-teman mengikuti rapat, meeting, ya, atau acara di sekolah atau di kantor, ya, teman-teman bisa lihat bahwa seseorang atau mungkin kita sendiri ya pernah merasa kalau kita lagi berbicara di depan umum, ya, di depan forum yang normal, kita punya apa ya perasaan yang bermacam-macam diakibatkan karena kita tidak percaya diri, misalnya tangan gemetar, ya, bibir gemetar. Barangkali kita bisa melihat orang seperti ini, atau kita pernah mengalami hal seperti ini, ya, mulut rasanya terkunci aja karena udah nggak tahu mau ngomong apa. Atau juga apa namanya, bikin pikiran kita jadi buntu. Kita rasanya nggak bisa berpikir apa-apa karena mata semua orang itu tertuju pada kita, seolah-olah kita langsung dihakimi saat itu. Jantung berdebar, lemas rasanya, dan akhirnya kita merasa terintimidasi. Padahal barangkali orang-orang yang ada di depan kita atau di sekitar kita hanya melihat, tidak mengintimidasi kita. Tapi inilah yang terjadi teman-teman, ketika kita tidak percaya diri dalam berkomunikasi, ya, baik itu one on one atau berdua, antara guru dan murid atau murid dan guru, antara atasan dan bawahan atau bawahan dan atasan, atau dalam keadaan formal di mana kita harus berdiri di depan podium, depan panggung, ya, di atas panggung untuk menyampaikan sesuatu. Nah, hal-hal ini normal nggak sih? Ini adalah hal yang normal, teman-teman. Apa namanya? Kita merasa bahwa kita tidak percaya diri. Jadi semacam ada perasaan. Tapi teman-teman, bagi orang lain, mereka nggak bisa lihat perasaan kita. Yang mereka lihat adalah tindakan kita saat kita tidak percaya diri. Tangan gemetar, bibir gemetar, nggak bisa ngomong, mulut seolah-olah terkunci, ya, lemas, dan seterusnya. Nah, jadi confidence itu bagi kita adalah perasaan. Bagi orang yang melihat kita, yang berkomunikasi dengan kita, itu mereka melihat tindakan kita. Jadi tindakan ini bisa diimprove nggak? Bisa, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Saya coba sharing foto ini, ya. Tadi malam saya coba cari-cari di database saya. Mukanya masih sama ya, mirip-mirip. Ini 20 tahun yang lalu, teman-teman ya. Saya tinggal di daerah Pejompongan di Jakarta. Waktu itu lagi 17 Agustus.
teman-teman di sekitar yang membuat acara 17 Agustusan itu, mereka meminta saya dan teman-teman ini, kita berlima, untuk jadi MC di panggung Agustusan waktu itu. Salah satu teman saya, mungkin teman-teman pernah lihat di TV ya, ini namanya Vicky Sainal, kakaknya Bunga Sainal ya. Nah, waktu itu ketika kita menjadi MC, yang paling grogi adalah saya dan Vicky. Sampai kalau kita pegang kertas tuh seperti gemetar ya, teman-teman. Dan orang yang paling belakang dari deretan penonton itu pun bisa melihat. Ini kita merasa kayak panggung itu rasanya kayak gempa aja. Kertas gemetar terus. Nah, itu satu pengalaman di mana saya dan teman-teman saya ini merasa tidak percaya diri sama sekali dalam berkomunikasi kepada audiens. Ya, ini nggak ada maksud apa-apa ya, cuman bagi pengalaman aja teman-teman. Nah, mari kita sebelum kita masuk ke yang namanya confidence, kita coba bicara sedikit mengenai rasa takut. Karena perasaan takut ini yang bisa memblok kita menjadi orang yang confidence, diakibatkan oleh berbagai macam hal. Fear itu apa sih, teman-teman? Takut atau fear itu adalah emosi daripada satu harapan terhadap hasil yang negatif. Jadi kita merasa takut karena kita selalu berpikir outcome-nya negatif. Kalau saya ngomong ini, jangan-jangan dia meresponnya membuat saya malah down. Kalau saya bicara di depan panggung, setiap orang melihat saya, itu jangan-jangan mereka menilai saya ini nggak mampu dan seterusnya. Jadi itu salah satu pengertian dari fear atau takut adalah emosi terhadap ekspektasi atau harapan yang negatif yang akan terjadi. Padahal belum tentu yang terjadi negatif, teman-teman. Yang kedua, rasa takut akan gagal atau takut kehilangan status quo itu membuat kita tidak mau berubah dibanding kita coba untuk melakukan untuk mendapatkan manfaat dari yang positifnya atau benefit dari sukses. Nah, biasanya ketakutan ini membuat kita diam di tempat, tidak bisa melangkah maju, teman-teman. Saya takut gagal dalam menyampaikan sesuatu, makanya saya tidak jadi menyampaikan. Atau kalau saya sampaikan, saya takut bahwa status quo saya ini akan hilang. Status quo itu misalnya harga diri saya akan jatuh. Orang akan melihat saya negatif. Padahal juga belum tentu. Takut adalah emosi, ekspektasi atau harapan, pengalaman yang kelihatan nyata, tetapi sebenarnya enggak. Jadi kalau nanti jam 12 malam, ada yang takut setan coba keluar rumah, terus cari, dia ada di mana. Benar ada apa enggak? Nah, kalau enggak ada ya berarti itu hanya ekspektasi atau emosi teman-teman yang kelihatannya real, padahal enggak. Ada yang bilang bahwa ketakutan terbesar di dunia ini adalah opini dari orang lain. Dan ini benar, teman-teman. Kita takut orang lain beropini terhadap diri kita seperti gambaran yang negatif. Ya, kita takut orang kalau saya ngomong ini ke guru akan punya pandangan yang negatif terhadap saya atau punya opini yang negatif. Saya takut kalau angkat tangan dan bertanya, teman-teman saya akan beropini yang negatif. Dan itu kadang-kadang terjadi. Nah, kalau hal itu terjadi terhadap diri kita, lama-lama kita akan stop berkomunikasi. Dan akhirnya muncul dalam perasaan kita yang sudah tidak karu-karuan, dan akhirnya kita menjadi emosi, kita menjadi marah, dan seterusnya.
Nah, tetapi kalau di mana momen ketika kita tidak takut, teman-teman, dibilang bahwa kita kayak singa ya, yang mulai mengaum dan rasanya seperti bebas merdeka. Kita bisa dengan percaya diri berkomunikasi apapun tanpa ada beban. Nah, kalau teman-teman takut, take action teman-teman. Yang tadi saya bilang, kalau takut setan malam jam 12 cari setan ya, supaya teman-teman nggak takut. Kalau teman-teman takut ketinggian, bukan berarti naik ke gedung yang paling tinggi terus loncat. Ya, coba ambil kesempatan main bungee jumping misalnya. Atau kalau bagi kita yang punya uang, ikut dalam latihan terjun payung. Itu satu saat bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan rasa takut kita. Jadi kalau kita takut, take action. Do what you fear, then fear will disappear. Jadi lakukan apa yang kamu takut, dan takut itu akan hilang dengan sendirinya. Tentunya bukan sekali dua kali ya teman-teman, tapi ketika kita melakukan terus-menerus, nah rasa takut itu akan hilang. Kalau kita takut berkomunikasi, dan kita harus berani untuk coba berkomunikasi. Satu langkah ke depan, teman-teman akan membuat perbedaan dalam rasa takut kita. Never trust your fears. Karena apa? Fears don't know your strength. Jadi ini satu quote yang bagus buat kita. Jangan takut terhadap ketakutan. Jangan percaya pada rasa takut, karena rasa takut itu tidak tahu kekuatan kita. So fokus teman-teman, yang kita perlu trust adalah kekuatan kita. Fokus terhadap kekuatan kita, apa yang menjadi kelebihan kita berdasarkan personality kita, ya, berdasarkan latar belakang kita. Fokus terhadap itu, dan kita bisa kembangkan menjadi salah satu orang yang bisa berkomunikasi secara confidence. Nah teman-teman, confidence itu apa sih? Saya ambil dari satu kutipan, dia bilang bahwa confidence adalah trust terhadap diri Anda sebagai orang atau pribadi yang unik, yang tidak sama dengan orang lain, dan skill serta kemampuan diri Anda sendiri. Jangan menjadi imitasi buat orang lain. Ketika kita menjadi imitasi buat orang lain, percaya saya teman-teman, kita tidak akan bisa jadi orang yang confidence. Jadi sekali lagi, confidence adalah percaya terhadap diri kita sebagai pribadi yang unik, yang tidak sama dengan orang lain, yang dimana kita punya kelebihan, juga punya kekurangan, dan juga trust terhadap skill dan juga kemampuan kita yang kita miliki. Yang pada akhirnya saat kita berkomunikasi, baik verbal dan non-verbal, orang bisa melihat. Nah, kalau kita fokus kepada ketakutan, berarti keberanian itu tidak akan terlihat. Kita fokus pada ketakutan, berarti kekuatan kita tidak akan kelihatan. So, ini namanya confidence, teman-teman. Saya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya adalah orang yang hanya menyukai warna hitam, warna putih, dan warna biru. Ya, dari presentasi saya, teman-teman, dari hari pertama, teman-teman akan lihat warna biru itu cukup banyak ya. Satu saat ada teman yang bilang bahwa, itu sekitar tahun 2005 ketika saya ulang tahun, ada teman-teman sekantor itu yang memberikan hadiah kepada saya, itu baju warna orange. Nah teman-teman, bagaimana rasanya dalam kehidupan sehari-hari hanya bisa pakai baju warna hitam, baju warna putih, dan warna biru, dan akhirnya dikasih orange. Tetapi ada teman baik saya menyarankan bahwa ya lo nggak akan kelihatan jelek kalau lo pakai warna baju yang berbeda. Dan akhirnya saya mulai melatih diri teman-teman, coba warna orange, ya, warna hijau, warna yang lain, dan ternyata nyaman.
nggak ada masalah. Nggak ada yang bilang saya jelek, nggak ada yang bilang saya aneh ketika kayak saya mengenakan baju warna orange dan seterusnya. Jadi ketika saya merasa nyaman dengan apa yang ada pada diri saya terlihat confidence, teman-teman. Nah, confidence itu juga ada hubungannya dengan kenyamanan. Ketika kita merasa nyaman dengan diri kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki, kita akan terlihat confidence di mata orang lain. Dan kita akan tanpa beban untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman, kalau kita percaya terhadap kekuatan kita, terhadap diri kita sendiri, terhadap skill yang kita miliki, kita bisa kelihatan sebagai orang yang punya percaya diri yang tinggi. Itu namanya kita sebagai orang yang kompeten. Nah, teman-teman, kalau kita kompeten, kita bisa melihat orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, mereka begitu percaya diri. Bukan hanya dalam berkomunikasi, tapi dalam melakukan apa saja. Tapi kalau orang yang tidak kompeten, serba salah, ya. Apalagi tidak berkompeten dalam berbicara, yaitu ujung-ujungnya bibir gemetar, tangan gemetar, dan seterusnya. Nah, mari saya mau analogikan orang yang kompeten itu seperti apa, teman-teman. Satu cerita sedikit ya, ini analogi buat kita semua, mudah-mudahan bisa membantu gambaran kompeten itu seperti apa. Ada dua petani, mereka punya mimpi untuk menanam kelapa dan mendapatkan buah kelapa dari apa yang mereka tanam satu saat. Ya, dua petani ini berbeda satu sama yang lain. Petani yang pertama, ya, dia beli bibit kelapa, kemudian dia mulai tanam. Tetapi petani yang pertama ini bukan petani yang kompeten, teman-teman. Karena dia tidak kompeten, dia tidak tahu bagaimana proses menanam kelapa dengan baik, dia tidak paham apa yang harus dilakukan untuk supaya kelapa ini, bibit kelapa ini bisa tumbuh terus-menerus dan bisa menghasilkan buah kelapa. Kalau orang tidak tahu, tidak paham, dia akan bingung. Dia bingung, lama-lama dia gelisah. Kalau orang sudah gelisah, tindakannya tidak akan fokus, tidak yakin dan tidak percaya diri. Apa yang dia lakukan? 1 minggu kemudian setelah dia tanam, dia cabut lagi. Kok ini nggak tumbuh-tumbuh ya? Dia tanam lagi. 1 minggu kemudian dia cabut lagi. Dia tanam lagi. Dia cabut lagi. Dia tanam lagi. Dan akhirnya apa, teman-teman? Bibit kelapa ini dimakan oleh hama. Dan mimpi dia untuk mendapatkan buah kelapa itu tidak akan tercapai. Petani yang kedua melakukan hal yang sama, tetapi bedanya petani ini kompeten. Orang yang kompeten, dia tahu dan dia paham bagaimana proses menanam kelapa supaya bisa menghasilkan buah kelapa yang baik. Kalau orang tahu dan orang paham, dia tidak bingung, tidak gelisah, dia fokus terhadap apa yang dia lakukan. Dia yakin bahwa satu saat apa yang dia tanam akan berhasil menjadi buah, dan dia sangat percaya diri. So, apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia tidak bingung, dia pagar. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya rumput liar tidak menghampiri, tumbuh di sekitar bibit kelapa tersebut. Tidak ada hama, ya, yang datang untuk menggali bibit kelapa tersebut, karena apa? Semua ini adalah energi negatif yang akan merusak. Lalu apa lagi yang dia lakukan? Ya, siram tiap hari, dia kasih pupuk, dia berdoa supaya Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih sinar matahari, karena ini semua yang di atas adalah energi positif yang bisa membantu kelapa ini menjadi tumbuh, atau anak kelapa ini menjadi tumbuh. Dan akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Tumbuh lagi, dan menghasilkan buah kelapa.
So ini beda antara orang yang kompeten dan yang tidak kompeten. Ya, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat dari sini. Lalu pertanyaannya, terus gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang confidence dalam berkomunikasi? Nah, sebelum saya lanjutkan, Pak Romi, Iya. materi yang pertama cukup singkat. Oke. Saya kembalikan sebentar ke Pak Romi. Mungkin kalau ada games atau apa, nanti kita akan lanjutkan. Karena yang berikut kita hanya bicara mengenai bagaimana caranya mendevelop diri supaya kita menjadi orang yang confidence dalam berkomunikasi. Oke. Silakan Baik. kembali ke Pak Romi ya. Oke, baik Pak Arnold. Terima kasih ya, teman-teman. Itu tadi sesi pertama dari materi kita hari ini, communicating with confidence. Jadi sebelum kita lanjut materi yang menarik ini, kita main games dulu aja yang fun supaya lebih relax. Oke, Pak Arnold, saya bermain dulu. Saya akan share screen. Kita masuk ke games quiz interaktif yang hadiahnya itu voucher training senilai Rp1 juta buat teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Pertanyaan jawaban teman-teman bisa teman-teman ketikkan pada chat box, lalu yang masuk pertama kali di chat box saya akan saya minta untuk unmute serta nyalakan videonya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan pertama. Ini dia. Pertanyaan pertama adalah, nah ini kita tebak, siapakah orang di balik layar ini? Oke, clue pertama, dia adalah wanita Indonesia yang multi-talented. Dia aktris, dia penyanyi, model, bintang iklan. Ada yang bisa nebak? Belum ada yang benar. Saya kasih clue kedua. Awal karirnya bernyanyi sempat digandeng oleh komposer ternama, yaitu David Foster. Ada yang bisa nebak? Belum ada yang benar nih. Belum ada juga. Oke, saya kasih clue ketiga. Pernah menjadi vokalis band bentukan Kevin Aprilio, Andante. Oke, ini sudah ada yang menjawab dengan benar nih. Saya klik dulu. Septian. Adi, halo Septian. Halo Pak. Halo Septian, apa kabar? Dari mana? Video bisa dinyalain? Baik Pak. Oke Septian. Ya Pak. Dari mana? Dari Bekasi Pak. Wih, Bekasi nih. Itu main nih Bekasi nongol. Oke Septian. Jawabannya apa? Raisa Pak. Raisa. Raisa Ya. Sopo. Raisa siapa ya? Ya udah kita lihat jawabannya, benar apa enggak? Ya, Raisa Andriana. Oke, selamat Septian ya, dapat voucher training senilai Rp1 juta dari Talent HRM. Makasih Pak. Terima kasih ya. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaannya adalah, nah, perhatikan dari ketiga gambar ini. Oke, pertanyaannya, sebutkan nama dari vokalis di samping ini, yang mana, yang kiri, tengah, atau kanan, yang memiliki single lagu berjudul Dia. Oke, ini udah langsung menjawab, cepat sekali. Yuda Febrianto. Halo Yuda. Halo Pak, Apa kabarnya? Dari mana? dari Malang. Wih, Malang iki. Oke Yuda, jawabannya apa? Anji. Anji. Oke, kita lihat jawabannya benar apa enggak. Oke, Anji atau Manji. Oke Yuda, selamat ya dapat voucher training 1 juta dari Talent HRM. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Kita pindah ke pertanyaan ketiga. Hari ini tuh kita ada 6 pertanyaan karena kemarin ada 2 pertanyaan yang nggak kejawab sama kawan-kawan. Jadi hari ini 6, besok juga 6. Oke, ini ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah tebak kata nih. Saya bantu
kasih clue. Ini ada 5 huruf. Saya kasih bantu satu huruf untuk membantu teman-teman menjawab. I. Oke, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sesuatu yang harus ditepati. Ada yang bisa jawab? Nih, ada yang sudah bisa menjawab nih, yang benar. Lisa Siruni. Lisa Siruni. Halo Lisa. Ya, halo Pak. Lisa, apa Halo. kabar? Dari mana? Lila baik dari Jakarta. Oke, Jakarta. Lisa, jawabannya apa? Janji. Kenapa bisa menjawab janji? Karena sesuatu yang harus ditepati. Iya. Kita lihat jawabannya. Iya, benar Lisa ya. Selamat, Lisa dapat voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Yang keempat adalah, tebak wajah. Siapakah orang di balik tabir ini? Oke, clue pertama ya, dia adalah seorang ekonom. Oke, belum ada yang bisa jawab nih. Saya kasih clue kedua, salah satu wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia menurut versi Forbes pada Agustus 2008. Oke, ada yang menjawab tampaknya. Kita lihat. Rosyadi. Ada sih Pak. Halo Rosyadi. Halo, Rosyadi, apa kabar? Dari mana? baik dari Cilacap. Wih, jauh sekali Rosyadi. Tinggal di Cilacap Iya. atau main ke Cilacap nih? Ini ditugaskan kerja di Cilacap, asalnya dari Palembang. Oke, mantap Rosyadi. Selamat bertugas. Jawabannya apa Rosyadi? Ibu Sri Mulyani. Oke, kita lihat ya apakah benar jawabannya. Iya, benar Rosyadi. Rosyadi, selamat dapat voucher training senilai 1 juta dari Talent HRM ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita ke pertanyaan kelima. Masih ada 2 lagi. Pertanyaan kelima adalah tebak gambar nih. Pasti pada tahu yang doyan makan nih. Pertanyaannya adalah salah satu kue khas tradisional Kalimantan Barat. Dibalut dengan daun pandan, kue tersebut memiliki tekstur yang lembut. Kue ini juga ramai diincar oleh masyarakat Pontianak untuk hidangan berbuka puasa. Apa nama kue tersebut? Ada yang bisa menjawab? Masih salah. Ayo, kue khas Pontianak. Ini yang kemarin dari Pontianak banyak, sekarang belum ada yang jawab nih orang Pontianak nih. Belum ada yang benar. Namanya, nama kuenya, kue khas Pontianak. Yang Oke, iya ini udah ada yang jawab nih. Doni Rasid. Halo, Doni Rasid. Halo, Doni. Ya, Doni saya Apa kabar ya, Pak Doni? Dari mana? dari Jakarta, Pak. Wih, Jakarta nih, Pak Doni. Hmm. Jawabannya apa nih, Don? Jorong-jorong, Pak. Kok bisa jawab jorang-jorang, Don? Pernah makan? Ini saya pernah bikin, Pak. Oh, pernah bikin? Iya, Oh, asli Pontianak, Doni? kagak, saya sering masak. Oh, mantap Don ini. Oke, kita lihat jawabannya, Don. Bener apa enggak? Kue jorong-jorong. Iya. Oke, mantep Doni. Doni dapat voucher training 1 juta rupiah dari Talent HRM. Selamat ya, Don. Alhamdulillah. Amin. Oke, kita ke pertanyaan ke-6. Terakhir nih ya. Kita lihat pertanyaannya apa.
Oh, simak video berikut ini. Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Oke, pertanyaannya, siapakah yang dimaksud manusia kuat dalam lagu tersebut? Oke, ini dia. Cepat sekali ini. Uci Gustina. Halo Uci. Halo, Apa kabar Uci? alhamdulillah baik Pak. Asalnya dari mana? Dari Dumai Pak, Riau. Ih, Dumai paling jauh nih berarti Uci. Uci, Iya. jawabannya apa? Kita Pak, Kenapa jawab kita? karena di lagunya kan yang ditunjukkan sebagai kita. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Ya Pak, Oke, Uci benar. Uci dapat voucher training senilai Rp1 juta dari Talent HRM. Selamat ya Uci ya. alhamdulillah, makasih ya Pak. Oke. Ya teman-teman, itu tadi lagu Bisa hitamkan putih. hari ini. Manusia kuat itu kita. Semoga kita tetap kuat menghadapi dalam masa-masa yang seperti saat ini ya. Oke, tidak berpanjang lebar lagi. Kalau gitu kita lanjutkan materi yang tadi sempat terputus dari Pak Arnold. Halo Pak Arnold. Ya, Pak Romi. Sudah siap membawakan materi selanjutnya? Siapa? Baik, kalau gitu. Teman-teman, selamat mengikuti materi berikutnya ya. Silakan ke Pak Arnold. Monggo Pak Arnold. Terima kasih Pak Romi dan selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan voucher dari Bekasi, ya, dari Dumai dan teman-teman yang lain. Kuenya pasti enak tuh ya, Doni ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Saya dalam sesi berikut ini, kalau bisa kita berinteraksi ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan bagaimana kita mendevelop confidence atau rasa percaya diri kita dalam berkomunikasi. Jadi mudah-mudahan kita bisa tektok walaupun lewat chat, nggak apa-apa, tapi kalau kita bisa berkomunikasi langsung jauh lebih baik ya. Nggak perlu di on videonya, tapi di unmute juga boleh ya. Sebelum masuk ke sesi berikut, saya mau tanya ke teman-teman, bisa dijawab. Pernah nggak sih teman-teman merasa bahwa dalam berkomunikasi, entah dalam situasi apapun, teman-teman bisa jelaskan, di mana dalam momen tertentu tiba-tiba teman-teman merasa percaya dirinya turun? Silakan. Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Yang mau ngobrol langsung bisa, atau kalau mau chat silakan. Adakah dari kita yang punya pengalaman di mana kita saat berbicara dengan orang lain atau dalam satu grup, tiba-tiba kita merasa ada momen di mana kita tidak confident? Ayo Mas Bobi mungkin ini. Oh, Mas Bobi terputus Pak. Ada yang bisa volunteer? Kita masih punya waktu 1 jam ya. Ayo teman-teman yang punya pendapat yang seperti Pak Arnold tanyakan, bisa langsung unmute sendiri speakernya. Atau kalau pertanyaan kurang jelas, bisa di-unmute dan ditanyakan. Ini ada satu Pak di chat box Pak. Dari Hugo ya. Saya sering sulit berbicara apabila saya kurang tahu apa lagi yang ingin dibicarakan. Oke. Pernah nggak mengalami ini di satu momen? Momennya seperti apa, Hugo?
saat interview. Baik. Jadi saya juga pernah mengalami kalau bicara interview. Interview ini Hugo sebagai yang menginterview atau yang diinterview, Hugo? Yang diinterview. Oke, terima kasih. Nah, saya ingat ya mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir dalam room Zoom ini mungkin belum lahir ya, sekitar tahun 95 ya, 95 atau 96 saya pernah mendapat undangan untuk interview dalam rangka pekerjaan. Jadi waktu itu saya melamar, kantornya di daerah Sawangan waktu itu. Kalau teman-teman yang mungkin tinggal daerah Sawangan, dulu ada satu pabrik pager ya. Jadi sebelum handphone muncul, ada alat komunikasi namanya pager. Yang interview saya itu orang Korea. Dan orang Korea ini tidak bisa bahasa Indonesia, dia hanya bisa bahasa Inggris. Nah, orang Korea ini punya salah satu gaya komunikasi bahasa Inggris yang saat itu sulit dipahami. Saya sendiri tidak aktif dalam berbahasa Inggris. Saya orang ngomong kadang-kadang ngerti. Nah, waktu itu setelah sekitar beberapa menit beliau menginterview saya, akhirnya saya jadi diam, tidak tahu mau buat apa ya, karena memang saya tidak paham apa yang dia bicarakan, dia tanya. Dan waktu itu saya minta izin ke dia, saya hanya bilang sebentar dalam bahasa Indonesia. Saya langsung keluar ruangannya, saya tanya ke orang sekitar dalam kantor itu, ada nggak yang bisa bahasa Inggris? Jadi waktu itu saya ditertawakan sama orang-orang kantor. Terus ada yang bantu saya untuk menjadi translator. Jadi orang Korea ini sampai bingung. Baru pertama kali saya interview orang terus pakai translator. Nah, waktu itu memang kondisinya memang saya nggak bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan dia karena memang salah satu handicap saya adalah bahasa Inggris. Nah, pengalamannya Hugo ini saya mau bilang bahwa memang kalau kita tidak tahu, tidak paham akan sesuatu, kita tidak kompeten, akan membuat kita kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi di interview waktu itu ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini sebenarnya wajar aja, termasuk Hugo ya. Wajar karena memang ketika kita menghadapi interview, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan ditanyakan oleh yang menginterview. Selama pengalaman saya bekerja di dunia HRD, salah satu tugas saya waktu itu adalah melakukan psikotes, kemudian interview calon atau kandidat employee waktu itu di Jakarta ya. Nah, satu saat ada satu teman namanya Tessa, saya masih ingat, apa yang saya tanyakan itu dia bisa jawab. Ternyata setelah interview saya tanya, kamu ikut selama ini ikut kursus atau ikut bimbingan atau apapun namanya? Dia bilang iya Pak. Boleh tahu apa aja? Ternyata dia ikut kursus bagaimana menghadapi interview. Jadi di luar apa yang dia usahakan, tapi teman-teman ketika kita paham, ketika kita tahu, ketika kita punya kompetensi, itu akan mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, termasuk saat kita di interview. Nah, biasanya kalau kita nggak tahu, gampang aja. Kalau kita tanya seseorang, kalau orang itu nggak ngerti, biasa kelihatan dari tubuhnya. Entah itu dia kelihatan bingung, dia kelihatan mau ngomong tapi nggak bisa, dan seterusnya. Jadi ini hal yang normal teman-teman. Terima kasih Hugo sudah berbagi.
Nah, kita akan lanjutkan dari Pratama ya. Sebelum Pratama ini ada Pak Romi. Pak Romi mengingatkan teman-teman dari Pratama Nugi ya. Saya panggil Nugi aja. Saya kadang merasa gugup atau kurang percaya diri di saat berbicara di depan banyak orang. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas ya, Nugi ya. Kemudian ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Baik teman-teman. Caranya bagaimana supaya kita bisa jadi confidence? Nggak ada cara yang instan ya teman-teman. Saya kasih tips 4T ya. 4T itu yang pertama kita harus tahu diri. Tahu diri dalam tanda kata yang positif ya teman-teman. Tetapi kalau kita bicara yang negatif, biasanya juga ini terjadi. Barangkali suatu saat kita berkomunikasi dengan seseorang atau mungkin antara saya dan pacar misalnya, atau teman-teman dan pacar, atau dengan orang lain, dan komunikasi itu tidak lancar, tensinya makin negatif, terus ada kata yang keluar, lu tahu diri dong. Ya. Tapi ini rumus, teman-teman. Yang pertama kuncinya adalah kita tahu diri kita. Siapa saya? Kecenderungan saya berkomunikasi seperti apa? Ya, kita harus paham. Kenapa kita harus paham ini, teman-teman? Karena tendensi kita berkomunikasi akan mempengaruhi reaksi orang saat merespon balik terhadap kita. Ya, jadi kita tahu diri. Yang kedua, tahu posisi. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, tahu tujuan kita berkomunikasi. Where am I going? Yang keempat adalah tahu caranya. Nah, kita berkomunikasi dengan berbagai macam situasi ya teman-teman. Entah itu one-on-one, atau di dalam grup, atau juga posisi kita melakukan presentasi di dalam satu ruangan yang besar, di ballroom atau dimanapun. Peggy Klaus, ini salah satu pakar komunikasi, dia bilang supaya kita bisa confidence, kita harus mengeluarkan seluruh kekuatan kita dari personality kita ditambah dengan expertise kita atau keahlian kita atau skill dan capability kita, itulah yang namanya confidence. So mari kita lanjutkan, kita akan bahas satu-satu. Dari awal saya sudah bilang bahwa personality ini, atau saya menyebutnya temperamen ini atau bawaan lahir ini, kita akan bahas terus-menerus di sesi yang berikutnya. Tahu diri. Saya ini kuning, biru, merah atau hijau. Saya ini sanguinis, saya ini melankolik, saya ini kolerik, atau saya ini phlegmatik. Kalau kemarin Bu Stefani ya bilang bahwa dia sempat ibunya sempat bahas mengenai MBTI atau DISC, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok ya. Semua teori personality ya mirip-mirip lah. Saya menggunakan yang ini. Ya teman-teman. Kalau orang sanguinis itu memang saya dilahirkan memiliki bakat bicara ya. Dari sononya memang saya sudah pintar berbicara. Tapi pintar berbicara bukan berarti efektif dalam berkomunikasi ya teman-teman. Kita mesti catat ini dulu. Saya memiliki, sebagai seorang sanguinis atau warna kuning, saya memiliki selera humor yang tinggi. Orang sanguinis ini punya sense of humor yang sangat baik. Kemudian antusias dalam berbicara. Lalu ekspresif. Orang sanguinis itu kalau dalam berbicara itu ekspresif. Ya, nggak perlu itu one-on-one, di atas panggung. Ya, kita lihat artis-artis itu kalau dia ngomong itu selalu ekspresif. Nah, hal-hal yang kecil atau satu cerita yang kecil dia bisa buat sebagai satu cerita yang berseri dalam berkomunikasi. Bukan membesar-besarkan ya, tapi
dia bisa menggambarkan cerita itu seolah-olah nyata. Itu orang sanguinis. Orang sanguinis dalam berkomunikasi punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini satu modal utama bagi orang sanguinis, karena rasa ingin tahu yang tinggi, dia gampang mempelajari sesuatu asal sesuai dengan kepribadiannya dia. Tapi perlu hati-hati teman-teman. Orang sanguinis ini kecenderungannya terlalu banyak ngomong, terlalu ekspresif dalam bercerita, mudah teralihkan perhatiannya, karena kalau Pak Arno, maaf, suaranya hilang, Pak. Oke. Sudah kedengaran? Sudah, Pak, thank you. Sudah ya? Baik, saya bisa lanjutkan ya, teman-teman. Karena orang sanguinis ini tidak fokus, ya dia sama kayak TV yang tiba-tiba pindah channel sana, pindah channel sini. Nah, bagi lawan bicaranya, ini bukan hal yang menarik atau menyenangkan ya, teman-teman, untuk berbicara dengan saya misalnya sebagai orang sanguinis. Nah, orang melankolik itu biasa mikir dulu sebelum dia ngomong. Nah, ini modal yang bagus kalau mau mendevelop confidence, teman-teman. Ya, apa yang nanti disampaikan itu betul-betul sesuatu yang bermakna, sesuatu yang punya arti. Karena orang melankolik atau warna biru ini biasa pikir dulu sebelum dia ngomong. Dia punya kecenderungan tidak mudah memotong pembicaraan orang lain, ya. Kemudian sangat detail. Tapi perlu berhati-hati karena orang sanguinis ini orang pesimis dan juga orangnya perfeksionis. Makanya kalau komunikasi sama mereka, kita perlu fakta dan data yang baik. Kalau kita hanya ngomong secara umum aja, bukan hal yang menarik buat orang melankolik. Begitupun orang kolerik, teman-teman. Orang yang warna merah ini memang dia punya bakat bicara yang baik. Ya. Kemudian dia bicaranya to the point, tidak basa-basi dan seterusnya. Tetapi orang kolerik ini perlu berhati-hati karena kecenderungannya kalau sudah emosi itu kadang-kadang suka menghina, ya, mengeluarkan kata-kata yang sarkastik atau agak kasar lah. Nah, itu di telinga orang lain kurang nyaman. Nah, ada orang-orang juga tidak punya kemampuan untuk menyampaikan yang to the point, teman-teman. Jadi bagi saya yang orang kolerik misalnya, saya harus paham itu juga. Bahwa tidak semua orang bisa to the point dalam menyampaikan. Ada orang, misalnya orang sanguinis, dia pakai cerita kalau dia menyampaikan sesuatu. Kalau orang pragmatik atau yang warna hijau, memang dia secara alamiah, dia punya kemampuan yang mendengarkan yang sangat baik. Jadi ini satu modal utama buat orang yang warna hijau dalam mendevelop atau meningkatkan skill dalam berkomunikasi. Karena mendengarkan ini tidak ada rumus atau tidak ada sekolahnya, teman-teman. Tapi karena kalau kita lahir sebagai orang yang memang mudah mendengarkan orang lain, ini satu bakat yang baik dalam berkomunikasi. Tapi perlu hati-hati karena kalau saya warna hijau, saya ini punya kecenderungan malas ngomong gitu, agak susah menyampaikan ide. Nah, ini tentunya saya butuh latihan, butuh praktek terus-menerus supaya dalam meeting, ya, dalam berdiskusi dengan teman-teman atau di sekolah atau di kampus, saya kalau punya ide saya harus ungkapkan, ya, dan seterusnya. Ini adalah rumus yang pertama, tahu diri atau pahami diri kita seperti apa, supaya kita tahu kekuatan kita di mana. Inilah yang kita kembangkan terus-menerus. Kalau kelemahan kita itu menjadi kesadaran kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Rumus yang kedua adalah tahu posisi. Tahu posisi ini maksudnya begini, teman-teman.
dalam berkomunikasi bisa situasinya kan berbeda-beda. Saya bisa aja komunikasi antara teman dan teman. Saya sebagai teman, saya berkomunikasi dengan teman. Atau saya berkomunikasi dengan rekan kerja. Posisi saya adalah sesama teman kerja. Yang kedua, beda lagi, kalau saya sebagai guru, saya berkomunikasi dengan murid saya. Atau saya sebagai murid, saya berkomunikasi dengan guru. Atau antara majikan dan ART. Atau antara orang tua dan anak. Posisi kita sebagai siapa? Kita harus paham dulu. Yang ketiga, yang berikut. Posisi saya adalah sebagai pembicara, presenter, saya harus ngomong depan banyak orang, atau sebagai apa? Atau saya sebagai seorang sales, atau saya sebagai seorang konsultan. Nah, atau saya sebagai atasan berbicara dengan bawahan saya. Atau saya sebagai bawahan berbicara dengan atasan saya. Nah, kita dalam berkomunikasi, teman-teman, kita harus paham posisi kita. Orang bilang posisi itu menentukan apa? Menentukan kemujuran ya, teman-teman. Jadi kita harus paham posisi kita. Kalau saya berkomunikasi sesama teman kerja atau sesama teman sekolah, sama teman kuliah, agak lebih mudah saya berkomunikasi. Saya nggak perlu rumus apa-apa karena hubungannya sudah dekat. Tetapi kalau saya berkomunikasi dengan teman atau rekan kerja yang punya blog, nah ini butuh sesuatu. Saya harus punya rumus supaya saya berkomunikasi yang baik. Salah satunya adalah saya paham dulu diri saya seperti apa, kecenderungan saya berkomunikasi seperti apa, dan kecenderungan lawan bicara saya itu berkomunikasi seperti apa. Orang tua dan anak, majikan dan ART. Nah, dua kelompok ini biasanya kalau posisinya orang tua atau majikan, kecenderungannya adalah memerintah. Kemarin, kalau bagi teman-teman yang ikut kemarin, di sharing sama Ibu Stefani ya, kalau nggak salah, itu ada gaya komunikasi dari leader ya, ada yang diktator dan seterusnya. Nah, biasanya ini terjadi antara orang yang punya posisi lebih tinggi. Atau saya sebagai seorang pembicara. Nah, kalau kita tahu posisi kita akan paham apa yang akan kita lakukan dalam berkomunikasi. Setiap posisi itu perlu pendekatan yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau waktu pertama kita belajar mengenai interpersonal skill, rumus komunikasi A kita tidak bisa pakai di situasi yang B, begitupun C dan seterusnya. Jadi kita harus dinamis dalam berkomunikasi. Kebiasaan kita ngomong sama teman atau kebiasaan saya sebagai orang tua ngomong sama anak, saya nggak bisa pakai rumus ini ketika saya berbicara di depan banyak orang. Jadi yang kedua adalah tahu posisi. Yang perlu dipersiapkan atau di-prepare, pertama tujuan, yang kedua poin-poin penting, ya. Yang ketiga bagaimana. Kalau bagaimana ini berarti berhubungan dengan senjata apa saja yang saya akan bawa dan cara saya menyampaikan seperti apa nantinya. Kemudian kesan apa yang akan saya yang akan saya buat. Misalnya, saya kasih contoh dari hal yang paling sederhana ya teman-teman. Kalau saya ingat sekian puluh tahun yang lalu, kalau saya mau lakukan pendekatan terhadap seorang cewek, nah dari rumah saya udah pikirkan dulu nih, apa yang saya mau ngomong, kemudian ada kata-kata atau kalimat apa yang bisa saya munculkan untuk membuat dia melihat atau mendapat kesan yang baik dari saya. Walaupun nanti ketika udah ketemu kadang-kadang ada hal-hal yang bikin buyar.
Tapi persiapan itu penting, teman-teman. Nah, apalagi kalau kita yang mau mengikuti interview kayak Hugo tadi, perlu persiapan. Saya biasa kalau memberikan pelatihan, teman-teman, saya perlu tahu profil lengkap dari setiap peserta. Itu akan mempermudah saya untuk berinteraksi dengan para peserta pelatihan atau para peserta training. Saya waktu menjalankan tugas sebagai HRD, salah satunya menginterview calon atau kandidat employee, saya siapkan apa yang saya mau interview, pertanyaan apa yang saya mau tanyakan, dan seterusnya. Begitupun sebaliknya, ketika saya mendapatkan kesempatan interview di perusahaan yang berbeda, saya harus siapkan dulu. Bila perlu saya cari tahu yang akan interview saya ini siapa, perusahaan ini bisnisnya seperti apa, ya, pekerjaan yang ditawarkan ke saya ini itu pekerjaan yang modelnya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, itu saya harus siapkan di rumah atau di kos dulu sebelum saya menghadapi momen realnya. Nah, ini akan mempermudah, bukan 100% lancar ya teman-teman, tapi akan mempermudah. Yang berikut, praktis. Di awal tadi teman-teman, saya sudah katakan bahwa untuk menjadi confidence tidak bisa satu malam ya teman-teman, butuh praktek. Do it right and do it often. Lakukan yang benar dan lakukan sesering mungkin. Praktek sesering mungkin. Nah, saya biasa kalau mau melakukan presentasi, baik itu memberikan pelatihan atau menjual asuransi zaman dulu ya, waktu saya masih di asuransi, atau saya mau presentasi di klien saya, itu biasa yang saya lakukan, saya mengikuti caranya Stephen Covey ya. Kebetulan saya adalah salah satu certified trainer 7 Habit, teman-teman. Jadi saya mengambil satu cara yang disarankan oleh Stephen Covey adalah melakukan apa yang namanya kreasi mental. Jadi biasa malam sebelum hari H-nya, di rumah saya biasa membayangkan, kalau saya mau memberikan pelatihan, biasanya saya sudah dapat nih profil pesertanya. Saya membayangkan, oh nanti misalnya Doni akan tanya A, ya, Uci akan tanya B, Doni duduk di mana, Dea duduk di mana, ya, dan seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan poin ini, saya akan tanya ke Doni kah, saya tanya ke Uci kah, atau saya tanya ke siapa. Nah itu malam sebelumnya saya sudah meng-create mental picture saya. Saya sudah coba membayangkan urutan demi urutan kejadian yang akan saya alami atau saya lakukan besok hari. Begitupun kalau saya pada waktu menjual asuransi sebagai seorang sales atau sebagai seorang agen asuransi. Malam sebelum hari H, saya bertemu dengan calon nasabah saya coba membayangkan kejadian yang akan terjadi. Itu namanya kreasi mental. Ya. Jadi cara praktek saya seperti itu. Yang kedua, saya coba latihan menggunakan kata-kata yang tepat. Atau kalimat-kalimat yang kalau saya ngomong, itu saya men-trigger perasaan dari lawan bicara saya. Saya men-trigger perasaan dari para peserta training. Nah itu saya latihan sebelumnya. Saya coba membayangkan atau mengantisipasi kira-kira misalnya kalau di dalam kelas Pak Doni tanya, pertanyaan A saya akan jawab apa, pertanyaan B saya akan jawab apa. Semuanya saya bayangkan dan saya latihan, ya, bukan hanya latihan di imajinasi saja, tetapi saya coba latihan dengan menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan kalimat-kalimat yang bisa men-trigger atau biasanya bahasa kalau di Jakarta itu saya biasa mendengar orang bilang bahwa supaya lawan bicara itu mendapatkan wow atau aha atau apapun,
bahasa sederhana saya adalah ketika saya ngomong ini, dia akan konsentrasi ke saya. Ketika saya mengatakan sesuatu, dia akan konsentrasi. Jadi, cari kata-kata atau kalimat yang menjadi magnet untuk mencuri perhatian lawan bicara atau audiens kita. Ya. Lalu dalam praktek juga, dalam latihan juga, saya coba meng-create beberapa situasi dalam mental picture saya, apa yang akan terjadi. Nah, ini saya lakukan terus-menerus, kadang-kadang terutama ketika saya mau memberikan pelatihan itu, saya biasa latihan sampai jam 2, jam 3 pagi. Satu saat, teman-teman, ini saya sharing saja ya, ketika waktu saya diberikan kesempatan oleh perusahaan dulu untuk mendapatkan kesempatan memberikan pelatihan baik itu di Singapura maupun di Malaysia. Nah, bayangkan bahasa Inggris saya yang sangat terbatas dan saya harus berbicara satu saat di audiens, walaupun nggak banyak, tapi bahasa Melayu pun susah mereka. Biasanya kalau kita memberikan pelatihan di Singapura atau Malaysia itu nggak terlalu sulit karena semua orang bisa bahasa Melayu. Nah, ini pesertanya datang dari perusahaan yang bahasa Melayunya juga susah, itu semua pakai bahasa Inggris. Nah, itu saya sampai jam 4 pagi, teman-teman, latihan depan cermin di kamar hotel. Bagaimana kalimat, kata-kata apa yang harus saya sampaikan. Nah, ini praktis itu akan membuat kita lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Karena kalau kita tidak persiapan dan tidak latihan, teman-teman, efeknya nanti terjadi bahwa akan menurunkan rasa percaya diri kita atau level of confidence kita. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita praktek. Saya ulang, create mental picture atau bayangkan apa yang akan terjadi ketika kita take action nantinya atau masuk ke areanya atau masuk ke momennya. Lalu belajar untuk memilih kata-kata yang tepat dan kalimat-kalimat yang bisa menjadi magnet atau men-trigger perasaan orang supaya mereka fokus ke kita. Yang berikut, antisipasi. Pertanyaan-pertanyaan apa atau statement apa yang kira-kira muncul dan bagaimana saya bisa mengatasinya. Nah, ini perlu latihan. Yang ketiga, dari 3P, ini adalah momennya. Ya, momen di mana saya harus take action atau presence. Ya. Jadi pertama prepare, yang kedua practice, yang ketiga presence. Presence ini momen di mana kita harus berkomunikasi, kita harus melakukan presentasi, kita harus menyampaikan informasi, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkomunikasi, atau pada saat, atau pada hari hanya, atau pada momen yang sebenarnya, real time-nya. Yang pertama, intonasi atau nada bicara kita, teman-teman. Kenapa intonasi ini penting? Karena kadang-kadang, terutama bagi kepribadian yang warna merah atau warna kuning, ini intonasinya kecenderungan tinggi terus. Nah, bagi sebagian audiens atau bagi sebagian orang tidak nyaman berkomunikasi dengan orang yang intonasinya tinggi terus. Terutama orang-orang yang punya self image yang rendah atau yang cenderung pesimis. Nah, ini bukan sesuatu yang menarik buat dia. Nah, intonasi ini kita perlu perhatikan supaya ketika kita berbicara dengan orang lain, ya, dalam situasi apapun, atau ketika kita mempresentasikan sesuatu, itu perlu dijaga supaya intonasi ini juga tidak terlalu tinggi atau juga tidak terlalu rendah, pas. Namun ada hal-hal tertentu, ada poin-poin tertentu kita perlu dengan nada yang sedikit lebih up. Ada poin-poin tertentu atau ada momen-momen tertentu, nadanya kita perlu turunin sedikit.
untuk menjaga pace-nya. Yang berikut adalah kecepatan bicara kita. Kalau kita bicara terlalu cepat, orang akan melihat bahwa kayaknya kita gugup nih. Kalau kita bicara terlalu lambat, orang akan merasa bahwa atau akan mengamati kita dan bisa berasumsi bahwa kayaknya anak ini kurang ngerti. Nah, ini kecenderungannya begitu. Jadi pace-nya atau kecepatan bicaranya harus dijaga. Tidak terlalu cepat atau juga tidak terlalu lambat. Nah, ini teman-teman, saya sendiri saat ini masih berlatih terus bagaimana menjaga intonasi dan juga menjaga kecepatan bicara saya. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai assertiveness. Nah, kita harus juga bisa dalam menyampaikan sesuatu, kita perlu penegasan. Di bagian-bagian tertentu kita perlu penegasan supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul dipahami. Kalau kita kurang paham atau kita merasa ada sesuatu yang kurang nyaman, kita juga sampaikan dengan penegasan. Ya. Yang berikut, eye contact, teman-teman. Kalau kita balik ke tadi, kalau saya ngomong sama teman, eye contact-nya ya saya harus melihat ke teman. Bukan, hati-hati dengan orang yang matanya tajam ya. Kalau kita yang punya tatapan mata yang tajam, ketika kita berbicara pada lawan bicara kita atau pada audiens, terus kita melihat seseorang, itu akan mempengaruhi. Orang pikir kita marah dan seterusnya. Nah, sarannya ya kita melihat ke ya seluruh wajahnya lah, jangan melotot ke matanya dan seterusnya. Kalau kita menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang, jangan lupa senyum, karena senyum itu bisa menetralisir ketegangan kita, bisa menetralisir otot-otot kita yang tegang. Lalu gesture atau posisi atau gerakan tubuh kita, ini juga harus kita jaga ya dalam kita presentasi, dalam kita meeting. Ya, karena apa? Teman-teman suka apa enggak, gerak tubuh kita, ekspresi kita itu akan lebih banyak berbicara dibanding kata-kata. Ini memang manusia begitu. Manusia lebih banyak menangkap itu gambar dibanding kata-kata. Jadi ekspresi kita, gerak tubuh kita harus betul-betul harmoni dengan apa yang kita katakan. Nanti besok di materi yang berikut mengenai communicating with empathy, kita akan lebih mendalami itu lagi, teman-teman. Lalu perlu juga kita latihan supaya dalam momen di mana kita berbicara, teman-teman, ada istilahnya namanya filler word. Jadi kita biasa kadang-kadang ada jeda maksudnya begini atau dan seterusnya. Jadi ada jeda kita isi dengan sesuatu yang orang lain bisa berasumsi bahwa kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini perlu kita latihan supaya meminimalisir kata dan seterusnya. Disarankan juga ketika kita berbicara, kita berusaha setenang mungkin. Nah, ada juga tekniknya, teman-teman. Ya, ini tekniknya kita tidak perlu bahas terlalu dalam, karena memang biasanya orang yang mempelajari teknik supaya bisa lebih tenang, itu kalau saya dulu diajar meditasi, ya, saya diajari bagaimana pelatihan pernapasan dan seterusnya. Tetapi kalau saya berbicara depan orang banyak, terutama real ya, kalau ini kita ngomong lewat Zoom ya, lewat Zoom ini kita punya kesempatan yang cukup banyak untuk beradaptasi. Tapi kalau kita sudah di panggung atau di stage, teman-teman, di depan banyak orang, saya pernah berbicara di 1000 mahasiswa,
Nah, itu yang biasa saya lakukan adalah saya tarik napas dulu supaya saya rileks sebelum saya ngomong. Yang berikut, saya punya teknik mengenai eye contact, teman-teman. Nah, eye contact ini saya biasa hitung dalam pikiran saya, dalam hati saya, setiap saya ngomong ke audiens, itu saya hitung 4 detik. Jadi kalau saya bayangkan ini ada sekitar 61 peserta dalam ruangan Zoom ini, kalau kita ada di real time, saya 4 detik saya melihat ke Pak Romi, kemudian 4 detik lagi saya melihat ke Pak Doni, 4 detik lagi saya lihat ke Dea, dan seterusnya. Jadi saya mencoba untuk menjadikan momen rame itu menjadi momen interpersonal, di mana saya hanya berkomunikasi hanya ke Pak Romi, ke Pak Doni, atau ke Dea, dan seterusnya. Saya tidak membayangkan bahwa saya akan berkomunikasi ke 1000 mahasiswa waktu itu. Jadi saya melihat fokus. 4 detik saya melihat ke Pak Doni, saya pindah lagi ke Pak Romi, dan seterusnya. Nah, ternyata teknik itu, teman-teman, mengenai eye contact, itu membuat saya lebih rileks, lebih tenang, karena saya merasa bahwa saya hanya berbicara berdua. Teman-teman, kalau kita berbicara hanya berdua, itu jauh lebih nyaman, jauh lebih bebas, dan jauh lebih membuat kita jauh lebih percaya diri dibanding kita berbicara pada banyak orang. Ada orang yang kalau hanya bicara berdua itu jago banget, tapi ketika dia udah muncul depan panggung, semuanya jadi buyar. Nah, salah satu tekniknya itu yang saya lakukan, teman-teman. Saya memaintain eye contact saya kepada setiap orang di dalam ruangan itu yang saya fokuskan, tapi tidak lama-lama, hanya 4 detik, lalu saya pindah. Nah, ternyata setelah saya belajar interpersonal skill, disitulah saya paham bahwa apa yang saya lakukan itu saya membangun interpersonal skill di hadapan banyak orang. Yang terakhir, teman-teman, dalam presence atau ketika kita take action di momennya, kita harus ngomong jujur ya, genuine, teman-teman. Nggak usah ngarang-ngarang sesuatu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak tahu. Sering saya memberikan pelatihan, sudah mungkin lebih dari 600-700 kelas pelatihan, teman-teman. Tapi bukan berarti semua hal saya paham. Ketika saya nggak paham, saya jujur ke peserta. Saya tidak paham. Kasih waktu saya berpikir untuk saya mendapatkan jawabannya. Dengan kejujuran itu, teman-teman, kita membangun trust. Kita membangun koneksi interpersonal antara kita dengan audiens, dengan lawan bicara. Ketika saya menjual asuransi atau menawarkan asuransi kepada calon klien saya, apa yang dia tanyakan saya nggak ngerti, saya jujur. Kasih kesempatan saya untuk bertanya kepada ahlinya. Nanti saya kembali lagi untuk menjawab. Dengan begitu, teman-teman, saya mendapatkan kepercayaan. Ya. Nah, hal-hal tadi 4T, teman-teman, 3P, ya, 4T, tahu diri, tahu posisi, tahu tujuan, tahu cara, lalu kita juga melatih 3P, prepare, ya, persiapkan tujuan kita mau ngomong atau mau berbicara itu apa, ya, kata-kata apa yang kita mau sampaikan, statement apa yang mau kita sampaikan untuk connect dengan atau men-trigger perhatian orang, dan seterusnya. Lalu praktek. Nggak ada cara lain, teman-teman, selain latihan terus-menerus. Tapi ingat, praktek dengan cara yang benar dan lakukan seterus-menerus. Ya. Lalu ketika kita sudah on fire atau dalam hari hanya, perhatikan kecepatan bicara kita, nada bicara kita, ya, eye contact kita, gestur, ekspresi wajah kita, itu harus
align atau sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Dengan cara-cara itu teman-teman, kita bisa membangun confidence kita dalam berkomunikasi. Baik itu teman antar teman, baik itu atasan dan bawahan, orang tua dan anak, majikan dan ART, ya, atau kita sebagai presenter. Nah, dengan cara itu 4T dan 3P, kita bisa meningkatkan confidence kita. Presiden Amerika Abraham Lincoln bilang bahwa kalau saya butuh waktu 6 jam untuk memotong sebuah pohon, saya harus siapkan 4 jam duluan untuk asah kampak saya. Nah, jadi praktek itu atau latihan itu, persiapan itu penting, teman-teman. Nggak ada rumus lain. Ya, kalau Bu Stefani kemarin bilang bahwa karakter itu bisa dirubah, ya kita harus praktek terus-menerus. Karena apa? Berubah itu tidak mudah, teman-teman. Bayangkan kita masih dari kecil terbentuk dengan seperti apa adanya, terus tiba-tiba ada satu cara yang baru, kita harus beradaptasi dan berubah. Nggak mudah. Saya tahun 2000, ya 21 tahun yang lalu mulai belajar sebagai seorang trainer. Ketika saya dikasih kesempatan menjadi seorang trainer, itu tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena saya adalah pribadi yang punya kendala dalam berbicara atau memulai satu komunikasi. Saya orangnya diam sebenarnya, dan saya agak susah untuk memulai pembicaraan. Nah, itu luar biasa waktu itu, momen di mana saya harus latihan terus-menerus untuk menjadi seorang trainer. Ya. Tapi saya beruntung, saya punya atasan yang cukup memberikan kesempatan bagi saya untuk latihan terus-menerus. Mungkin teman-teman tahu ada Alexander Stiwiono, ada Arvan Pradiansyah. Nah, itu atasan-atasan saya. Dan satu saat ketika saya diminta perusahaan untuk mendirikan public speaking club di perusahaan, ya, kalau teman-teman tahu namanya Toastmaster Club, itu salah satu klub yang sangat membantu kita untuk melatih bagaimana berbicara depan banyak orang. Nah, kira-kira itu tadi 4T dan 3P itu rumus buat kita untuk meningkatkan confidence kita, ya, dalam berkomunikasi atau berbicara di depan banyak orang. Kalau kita mampu berbicara secara confidence, teman-teman, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan baik kita, baik antar pribadi dan juga di kehidupan profesional kita. Karena saya merasa tahun 2000 dengan 2008 itu beda sekali. 2000 saya hanya memberikan pelatihan ke level tertentu di kantor, tapi 2008 saya sudah bisa memberikan training 7 habit bukan hanya di Indonesia tapi bisa sampai di negara yang berbeda, ya teman-teman. Jadi ketika kita confidence, segala sesuatu rasanya akan lebih mudah, tidak 100%, tapi bisa membantu kita lebih mudah dalam berkomunikasi. Kita bisa memahami dan menghargai orang lain lebih baik, ya, tidak khawatir terhadap penolakan atau kritik atau pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan kita, ya, karena kita sudah belajar assertiveness kemarin. Kita mudah memulai komunikasi atau pembicaraan dengan siapapun, sama kayak orang Samoinis. Kita bisa mendapatkan persetujuan dari orang lain karena tujuan kita berkomunikasi itu mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita pikirkan. Dan kita memiliki keberanian untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan apapun yang kita inginkan. Sekali lagi, 4T dan 3P. 4T, tahu diri, tahu posisi, tahu tujuan, tahu cara. Nah, dalam cara itu ada 3P. Prepare atau persiapkan apa yang mau kita bicarakan atau apa yang mau kita sampaikan.
lalu praktis, ya latihan terus-menerus, dan saat momennya kita mulai manggung, kita mulai on fire, kita mulai on stage, itu bisa membantu kita, teman-teman. Kira-kira itu, Pak Romi. Oke, baik Pak Arnold. Ya, teman-teman, gimana materinya? Buat kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita sudah masuk ke jam sholat maghrib. Buat teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib, dipersilakan. Nanti bisa join lagi bersama kita di sini, di Zoom. Jika nanti tidak dapat lagi, teman-teman masih bisa melihat hasil videonya di YouTube, dari channelnya YouTube dari Talent HRM. Pak Arnold, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang pertama itu dari Pratama Nugi. Ya, itu pertanyaannya, saya kadang merasa gugup atau kurang percaya diri saat berbicara di depan orang banyak. Bagaimana cara mengatasinya ya, Pak? Monggo, Pak Arnold. Ya. Rumusnya sebenarnya sudah dikasih ya tadi. Jadi nggak ada cara yang instan. Cara yang panjang yang tadi saya kasih, 4T dan 3P. Tapi begini, katakanlah on the spot ya, kalau di public speaking club atau di Toastmaster Club itu ada namanya impromptu. Tiba-tiba kita disuruh bicara. Nah, saya biasa menghadapi itu. Datang ke suatu acara, tiba-tiba disuruh ngomong. Nah, itu teman-teman, step-nya sebenarnya sama. Jadi pikirkan dulu. Sebelum kita ngomong, pikirkan dulu apa yang mau saya sampaikan. Di saat momen-momen yang terjepit, pertama, kita tidak perlu memikirkan hal yang banyak. Hanya 1-2 poin yang perlu kita sampaikan cukup. Contoh misalnya pada meeting ya. Kita meeting dengan grup kita, tiba-tiba kita disuruh ngomong. Pikirkan 1-2 poin, tapi yang nyambung dengan topik meetingnya, dan bukan sesuatu yang bertele-tele, tapi to the point, dan kita sampaikan. Kalau pada saat kita bicara depan banyak orang, kalau saya biasanya mengambil jeda dengan ngobrol dulu, nanya peserta ya, yang ada di dalam ruangan itu, saya bukan basa-basi, tapi saya tanya ya kayak Pak Romi waktu buka acara tadi ya, Pak Doni apa kabar ya, dan seterusnya, asalnya dari mana. Nah, itu memberikan jeda ke saya untuk saya berpikir apa yang saya mau ngomong. Yang kedua, jangan lupa, ini saya sharing teknik ya, teknik yang biasa saya lakukan dan biasa bagi saya efektif. Pertama, saya biasa tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan supaya aliran darah agak lancar. Nah, terus apa yang saya sampaikan itu, ya yang sebelumnya apa yang sudah saya pikirkan, itu dulu. Atau biasanya saya trigger dengan pertanyaan. Ya, kalau ada orang yang tanya, saya nggak tahu untuk jawab, saya trigger kembali dengan pertanyaan. Pertanyaannya macam-macam. Bisa pertanyaan untuk saya pahami betul-betul apa maksudnya, atau menjawab dengan bentuk pertanyaan. Nah, kira-kira kalau saya seperti itu. Tapi kalau dalam jangka panjang, rumus yang tadi saya kasih 4T dan 3P itulah yang biasa saya pakai dalam melakukan komunikasi, baik itu one-on-one, presentasi, atau memberikan pelatihan dan seterusnya. Jadi nggak ada yang instan. Pertama, hanya kita bisa atasi on the spot ketika kita menghadapi momen di mana kok saya nggak tahu ya. Itu biasa kan langsung kelihatan dari ekspresi ya, bingung, gugup, dan seterusnya. Nah, usahakan untuk rileks dengan ngobrol dulu ke peserta yang ada di ruang meeting atau di audiens yang lebih besar, sambil mikir ini apa yang saya mau ngomong.
Biasanya begitu, kira-kira begitu Pratama ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Pak Romi. Ya, mungkin tadi sih sepertinya Pratamanya sedang ibadah sholat maghrib, tapi nggak apa-apa Pak, kita lanjut. Mudah-mudahan Pratama bisa menangkap jawabannya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi Hugo sudah, Doni Rasid. Ini Doni Rasid ada nggak nih? Kita bisa mungkin beliau mau langsung bertanya ke Pak Arnold gitu. Pak Doni, Mas Doni? Oke, Pak Doni. Bisa unmute? Oh, tampaknya mungkin lagi sholat, ibadah juga. Ya. Oke, Doni pertanyaannya ini kayaknya antara mau nikah atau interview nih. Di interview rata-rata cemas dan rasa gemetaran. Apalagi mau ijab atau mau nikah. Ini jadi nggak jelas nih. Emang makanya Mas Doni harus bertanya langsung nih. Kira-kira di interview rata-rata cemas dan rasa gemetaran. Ya pastilah ya Pak. Manusiawi itu kalau interview, apalagi baru orang yang kita kenal yang menanya kita pasti akan merasa gugup, pasti akan ada ya Pak ya. Betul. Oke, karena Mas Doninya nggak ada, kita lanjut ke Irfan. Ini Irfan, bagaimana cara memulai melatih kepercayaan diri, sedangkan di lingkungan sehari-hari kadang perkataan direspon tidak baik karena dinilai dari kesalahan sebelumnya. Jadi ini melatih kepercayaan diri Pak Arnold di lingkungan yang sehari-hari mereka biasa hadir gitu. Cuman perkataan mereka tidak direspon dengan baik. Ini gimana Pak Arnold? Atau Irfan bersedia untuk unmute? Irfan? Coba saya cari dulu ya Pak. Oke, baik Pak. Supaya langsung nih. Halo Mas Irfan? Irfan? Lagi sholat. Oke, ya benar lagi sholat. Oke, monggo Pak Arnold, bisa dijawab. Kita nggak bisa hindari ya. Ini tanpa menjustifikasi atau apa yang mengkultuskan kita orang Indonesia, rasanya tidak ya. Tapi saya mengalami satu perbedaan yang luar biasa ketika saya berkomunikasi dengan profesional di luar dibanding dengan rekan-rekan kerja di kantor saya. Tapi sekali lagi jangan melihat ini dari sisi negatif ya, tapi ini yang terjadi gitu ya, teman-teman. Contoh gampangnya ketika kita belajar bahasa Inggris. Dulu waktu saya punya atasan orang Australia, saya mau berlatih belajar bahasa Inggris, itu dia sangat membantu. Walaupun terbata-bata, tapi saya ngomong terbata-bata, tapi dia coba memahami betul-betul. Tapi kalau saya berlatih di teman rekan kantor, yang ada kira-kira apa yang tadi, Irfan ya Pak Romi ya? Irfan yang tanya tadi ya? Betul Pak. Nah, kira-kira tadi apa yang Irfan tanya? Yang ada itu ya selalu mendapat reaksi yang kecenderungannya membuat saya jadi malas gitu. Jadi malah jadi apa ya, makin down berlatih di hadapan mereka. Begitupun dengan kalau kita mau latih untuk berbicara depan umum. Teman-teman tidak mudah menghadapi situasi itu ya. Ketika kita berlatih, ada energi negatif yang di sekitar kita yang masuk. Tapi prinsipnya begini, pertanyaan yang harus Pak Irfan jawab adalah, saya mau berubah ke arah lebih baik apa enggak? Itu dulu yang harus ditanamkan. Jadi, saya mau menjadi orang yang confidence dalam berbicara apa enggak? Kalau mau, dan di slide-slide awal tadi saya bilang, jangan fokus ke rasa takut kita, tapi fokus pada kekuatan kita. Nah, apa yang saya miliki, contohnya hari ini saya sudah dapat rumus, fokus ke ini. Ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Fokus ke 4T dan 3P dulu. Fokus ke apa yang Pak Irfan mau latihan. Memang nggak mudah. Nggak mudah kita dikelilingi oleh energi-energi negatif. Tapi kalau saya, apa yang saya fokuskan, itulah yang akan saya lakukan.
apa yang saya tuju, itulah apa yang saya mau, itulah yang akan saya capai. Jadi memang ketika kita mulai pertama, beratnya ampun-ampun dah. Tetapi kita sudah coba untuk lakukan 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Lama-lama itu bisa menjadi satu momen di mana energi negatif yang ada di sekitar kita itu bisa kita minimalisir secara pelan-pelan, dan kalau ibaratnya TV, remote-nya kita yang pegang. Jadi jangan biarkan remote kita dipegang orang lain. Kita yang pegang remote-nya. Nah, yang tadi saya bilang adalah fokus ke apa yang kita mau. Nggak ada cara lain, Pak Irfan. Kalau kita nggak bisa kontrol lingkungan kita, yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang harus berkomunikasi atau cara mereka berkomunikasi ke kita. Yang kita kontrol adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar assertiveness ya. Kalau kita merasa bahwa energi-energi di sekitar kita mengganggu, komunikasi yang kita dengar melalui telinga kita itu mengganggu, nah kita harus betul-betul beranikan diri untuk ngomong. Mohon maaf ya, saya mau latihan untuk menjadi orang yang punya percaya diri dalam berbicara. So kalau teman-teman memang merasa bahwa ini bukan sesuai dengan minat teman-teman, ya saya mohon teman-teman dukung aja. Jangan membuat saya menjadi down atau malah berasumsi sesuatu yang jelek ke teman-teman. Karena persahabatan kita kan bukan hanya karena saya latihan terus jadi terputus. Tapi intinya itu, Pak Irfan, satu fokus, yang kedua kalau kita nggak suka dengan mereka, kita ngomong supaya tidak terjadi konflik. Pak Romi, saya kembalikan. Oke Pak Arnold, ya mudah-mudahan terjawab ya Pak Irfan. Masih ada satu pertanyaan juga dari Irfan, tapi saya mau ngasih tahu ke teman-teman yang mau masih bertanya, silahkan ketik di chat box. Ini kesempatan terakhir sebelum kita membahas pertanyaan terakhir. Yang masih mau bertanya, kita kasih kesempatan lagi. Dan kita lanjut ke pertanyaan Pak Irfan yang kedua nih Pak Arnold. Ini kendala yang sama juga nih yang pernah saya alami juga nih Pak. Bagaimana cara mengatasi pikiran yang tiba-tiba blank? Karena audiens yang iseng mengganggu presentasi kita, dan bagaimana cara mengembalikan alur presentasi seperti semua. Saya juga sering nih Pak, kan presentasi depan klien, tiba-tiba satu klien ada yang melakukan gerakan aneh atau tampak kayak tidak mendengarkan kita, jadi terganggu kitanya. Gitu. Gimana itu Pak? Monggo Pak Arnold. Biasanya yang punya tantangan paling besar dalam menghadapi ini adalah orang sanguinis, karena orang sanguinis itu kedistraknya mudah ya. Tapi oke, kita tidak bahas personality lagi, tapi kita fokus bagaimana caranya untuk mengatasi gangguan-gangguan yang bisa membuat kita blank gitu ya. Memang ada momen-momen tertentu di mana kalau kita lagi presentasi atau kita lagi ngomong sama orang, tiba-tiba tok ada kedistrak dari sekitar kita, terus tiba-tiba blank. Lupa semua. Buyar. Nah, saya biasanya caranya adalah saya biarkan momen itu terjadi dulu. Karena ketika momen itu saya coba terlibat dalam momen distrak itu, saya punya waktu untuk menetralisir. Jadi contoh nih, contoh gampang, satu saat saya pernah presentasi di salah satu kantor bupati ya, bupati di Bali. Mohon maaf, bupati ini cantik sekali ya. Jadi ketika saya presentasi, terus tiba-tiba anaknya juga datang, dan anaknya nggak kalah cantiknya. Hanya karena momen itu saya jadi blank gitu. Ini bukan karena distraksi yang negatif atau apa, justru distraksi yang positif. Tiba-tiba apa yang mau saya sampaikan itu blank, hanya karena seseorang masuk gitu ya.
Nah, tetapi biasanya saya latihan dengan cara saya sendiri adalah saya biarkan momen itu terjadi dulu. Karena kalau ketika saya berusaha memaksa untuk balik ke topik yang saya bicarakan, itu dari ekspresi wajah saya akan terlihat. Nah, dan biasanya saya coba berpikir keras untuk balik itu susahnya ampun-ampun. Jadi cara saya adalah waktu-waktu itu, kalau di momen yang tadi saya cerita, saya langsung hai Mbak, apa kabar, walaupun saya belum kenal, boleh kenalan atau gimana waktu itu. Nah, ketika itu saya mulai rileks. Nah, ketika saya rileks, saya balik lagi ke topiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mengalami ini di Pineng ya. Di Pineng ketika saya presentasi. Depan waktu itu pesertanya nggak banyak, sekitar mungkin ada 20-an ya. Kedistraknya begini sebenarnya. Saya waktu itu karena keburu-buru, saya lupa memperkenalkan latar belakang saya. Jadi ada yang nanya, Pak, kita belum kenalan, Pak sudah presentasi gitu. Itu blank langsung. Nah, tapi saya coba mengatasi dengan membiarkan itu terjadi dulu. Jadi saya tidak langsung, oh iya maaf, nama saya saya dulu kerja di sini dan seterusnya, enggak. Tapi saya waktu itu bereaksi dengan, boleh tahu nama Bapak siapa? Kita belum kenalan dan seterusnya. Jadi saya membiarkan hal itu terjadi, saya coba belok sedikit dari topik yang ada, kemudian saya balik lagi fokus. Begitupun sekitar tahun 2004 itu di perusahaan ya, di kantor saya di Gedung Summit Mas di Jakarta, itu saya memberikan pelatihan dan ada peserta-peserta yang sangat challenging di dalam kelas. Yang nanyanya itu hanya mau coba aja. Bukan bertanya karena nggak tahu, tapi bertanya untuk tes. Nah, biasa saya sudah paham tuh. Pertanyaan-pertanyaan apa yang pertanyaannya dalam bentuk tes. Saya bisa apa enggak? Nah, kalau saya alami seperti itu, reaksi saya itu biasa jauh lebih cepat. Saya kembalikan ke orang yang nanya. Mungkin Pak bisa jelaskan ke kami, menurut Pak sendiri apa? Atau menurut Ibu sendiri jawabannya seperti apa? Sebelum saya menjawab. Atau saya lempar ke teman-teman yang lain. Jadi memang momen yang membuat kita blank itu banyak Pak Romi. Tetapi kalau yang saya lakukan, ada momen-momen tertentu saya biarkan dulu. Sekitar 10-20 detik terjadi dulu. Kemudian baru saya balik lagi. Dan sebelum saya balik ke topik, biasanya hal yang saya lakukan adalah saya minta maaf. Karena sebenarnya tanpa kita sadari, kata maaf itu merilis emosi kita sebenarnya. Merilis atau melegakan ketegangan kita. Kira-kira begitu Pak Romi. Iya, betul Pak. Oke Pak. Baik. Gimana teman-teman? Masih adakah pertanyaan? Lewat jam 7 ya. Maaf. Ya udah, baru jam 6.15 Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Yang penting semuanya kita menjawab. Jadi teman-teman setelah dari materi hari ini tidak ada pertanyaan yang lain lagi. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan nih Pak Arnold. Siap. Oke, kalau begitu kesimpulan akhir nih Pak Arnold, kalau saya ngelihat sih confidence ini tidak hanya untuk komunikasi ya Pak, confidence di dalam diri kita aja yang udah terbentuk itu akan membawa kita bisa kemana aja dan ngapain aja sebenarnya Pak ya. Betul. Kalau dari Pak Arnold sendiri sebagai kata penutup hari ini? Baik, teman-teman, kata confidence ini ajaib ya, satu resep yang luar biasa. Tetapi begini, percaya diri ini bagi kita adalah perasaan, tetapi bagi orang lain itulah apa yang mereka lihat dari diri kita. Jadi sebenarnya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita atau confidence kita
baik itu dalam berbicara, berkomunikasi, atau dalam kehidupan yang lain, gitu, dalam interpersonal skill kita sehari-hari. Nah, yang tadi saya sampaikan, saya punya rumus 4T dan 3P. Itu teman-teman bisa latihan untuk mempersiapkan diri, untuk meningkatkan level of confidence kita. Tetapi ketika kita confidence, teman-teman, manfaatnya sangat banyak. Manfaat sangat banyak. Dalam hubungan pribadi kita, ya, kita berkomunikasi dengan sesama kita secara pribadi, maupun dalam kehidupan profesional kita. Itu sangat membantu. Terakhir Pak Romi, saya sharing aja manfaat confidence ini. Waktu saya bekerja awal-awal di perusahaan, dalam meeting, ya, atau dalam diskusi, saya susah sekali untuk mengeluarkan pendapat. Padahal ternyata orang lain mengeluarkan pendapat, apa yang saya pikirkan sama persis. Nah, itu berarti nilainya dia yang dapat, bukan saya. Nah, ketika saya sudah mulai latihan bagaimana saya harus merubah diri saya, dan lama-lama saya bisa percaya diri, saya meningkatkan kemampuan saya pahami diri saya latihan terus-menerus, dan satu saat ini yang terjadi, teman-teman. 2006 ya. 2006 saya mendapatkan reward sebagai karyawan terbaik dari 1000 karyawan, dan saya mendapatkan hadiah untuk melihat stadion yang dipakai sebagai Piala Dunia di Jerman waktu itu. Saya masuk sampai di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sharing bukan mau memuji diri atau apa, tapi berbagi aja. Confidence ini mengupgrade diri saya begitu luar biasa, karena di 2005 saya satu-satunya karyawan yang dinaikkan gajinya 100%. Padahal waktu itu kenaikan gaji itu hanya sebatas 11%. Saya hanya satu-satunya yang naik gaji 100%. Dan itu saya merasakan bahwa ketika kita pede dalam segala sesuatu di dunia profesional kita, manfaatnya luar biasa. Kita bisa berkontribusi, ya, kita bisa memberikan ide-ide yang luar biasa, dan dari atasan itu sangat memperhatikan, dan itu bermanfaat, teman-teman. Terima kasih, Pak Romi. Oke, itu dia tadi kalimat penutup. Jadi kita harus confidence, berani tunjukkan siapa kita ya Pak ya. Oke teman-teman, baiklah. Dan materi Pak Arnold hari ini tentang communication with confidence selesai. Jadi terima kasih untuk kehadiran teman-teman, partisipasi teman-teman hari ini. Terima kasih juga buat Pak Arnold atas kesediaannya. Tapi kita masih ada hari-hari ke depan Pak Arnold untuk memberikan materi buat teman-teman di sini. Jadi teman-teman besok kita masih di tema besar communication, dan kita besok membahas mengenai yang tadi Pak Arnold sempat singgung adalah communicating with empathy. Oke, demikianlah teman-teman, kita telah ikuti rangkaian acara PSU Learning Academy hari ini. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya. Tetap sehat-sehat selalu di tempatnya. Jalankan protokol kesehatan, jangan lengah, semoga sehat selalu dan tetap lebih kreatif serta produktif. Dan saya Romi mewakili semua panitia dan yang bekerja hari ini, pamit undur diri dan selalu semangat pagi. Terima kasih Pak Arnold juga dan teman-teman.